semuanya, selamat datang di Ayo Belajar Matematika. Bersama saya, Afifah Salsabila, yang akan menemani teman-teman di rumah untuk belajar matematika sambil bermain. Nah teman-teman, program Ayo Belajar Matematika ini merupakan program kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat bersama Universitas Tanjung Pura, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi matematika. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikuti kami terus belajar matematika sambil bermain ya teman-teman. Nah teman-teman di rumah, hari ini saya tidak sendirian karena akan ditemani oleh teman-teman. Halo. Boleh perkenalan diri dulu, ada siapa? Halo semuanya, perkenalkan saya Willy. Halo semuanya, perkenalkan saya Brandon. Halo, perkenalkan saya Tria. Oke, nah teman-teman semuanya kita jargon dulu ya. Ketika saya bilang medzone, teman-teman di rumah masih ingat? Jawabnya apa? Waktunya bermatematika. Oke, sekali lagi ya. Medzone, Waktunya bermatematika. Oke teman-teman di rumah pada penasaran gak sih hari ini kita akan bermain matematika? Belajar matematika sambil bermain apa kira-kira? Nah teman-teman, hari ini kita akan main tentang maze games. Teman-teman di rumah tahu labirin? Ya, hari ini kita akan belajar matematika sambil menemukan teka-teki bagaimana cara menemukan jalan keluar dari labirin-labirin yang ada di sini. Ready abang kakak semuanya? Ready. Oke, sekali lagi ya, medzone. Waktunya bermatematika. Nah, untuk clue permainannya akan dijelaskan oleh Kak Willy. Silakan. Oke, jadi kan seperti yang Kak Viva tadi bilang, kalau ini kan tentang maze game. Maze itu artinya labirin. Nah, labirin itu tuh biasanya jalannya bercabang-cabang ya, seperti ini. Nah, ini kan jalannya bercabang-cabang dan ada dinding-dinding yang menghalangi jalan-jalannya. Jadi, cara kita mainnya, kita tuh harus menemukan jalan di labirin ini hingga kita tuh menuju bisa keluar dari labirin tersebut. Gitu Kak jadinya. Oke, teman-teman di rumah paham ya? Jadi nanti di segmen yang pertama ini kita akan memecahkan labirinnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagaimana labirin ini kita bisa mengimplementasikannya ke belajar matematika. Nah, abang kakak, jadi nanti untuk permainannya kita boleh bermain satu garis dulu. Jadi misalnya nih Bang Willy dulu, Bang Willy boleh bisa berhenti di mana saja, nanti dilanjutkan oleh Kak Brenda dan Kak Tria sampai kita bisa menemukan ke jalan keluarnya. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, kira-kira mau dimulai dari siapa dulu? Kak Tria? Oke, teman-teman di rumah pengennya siapa dulu? Kak Willy, Kak Brandon, apa Kak Tria? Oke, Kak Willy dulu ya. Oke, silakan Kak. Berarti satu garis aja ya Kak? Ya boleh. Tapi bebas mau berhentinya di mana bebas. Kalau berhentian di sini Kak? Jangan dong. Harus bisa menemukan jalan keluarnya. Oke. Sini aja deh Kak. Oke, boleh. Bang Brandon lanjutkan. Teman-teman di rumah boleh bantu juga ya. Misalnya Bang Brandon salah ya, siapa tahu kedengaran kan. Oke. Ini jebakan sih. Kok mutar-mutar Bang? Boleh ya teman-teman ya. Nah, Oke, lanjut Kak Tria. Boleh muter sini, Dak? Ini deh. Oh, kayaknya sini ada rute ya. Sini. Oke. Oke. Lanjut. Muter aja, Wil. Nggak mau ikut Bang Brandon? Nanti mutar sini. Ayo, lanjutkan. Ini sambil ditanya nih teman-teman di rumah, kira-kira jalan mana ya?
Oke. Ayo Kak Tria jangan Kayaknya- kalah Kak, putar-putarin lagi Kak. Udah. Putar ke bawah Kak. Oh sepertinya sudah ketemu ya jalannya ya. Ada jalan lain dong. Mutar lagi. Sini aja deh. Boleh. Oh iya. Teman-teman di rumah sudah kelihatan kira-kira gimana cara Habiskan Bang keluarnya? Willy. Nggak ketemu saya Kak gimana? Oh, nggak ketemu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, Bang Brandon, kira-kira dari hal sederhana kayak gini kita bisa mengasah apa sih untuk bisa mempersiapkan ke belajar matematika? Kenapa harus belajar tentang labirin dulu? Bagaimana nih Bang Brandon? Kalau menurut saya mungkin lebih ke mengasah problem solving kita ya. Ya, problem solving. Karena di labirin ini kan banyak jalannya. Jadi kita harus menemukan jalan yang benar untuk sampai dari titik awal ke titik akhir kan. Sama kayak matematika. Dia tuh kayak teka-teki kalau matematika. Kayak gitu Kak. Oke, seperti itu ya teman-teman di rumah. Oke, kita lanjut ke permainan berikutnya. Sama tentang maze game juga, labirin juga. Oke, Oh enggak ada Kita yang hapus lain. dulu Eh, ya. Ada deh. Iya Wil. teman-teman bantu hapus. Udah hapus Wil. Kita hapus bersama-sama. Oke. Ini sebenarnya banyak jalannya ya menuju itu. Garis finishnya. Oke. 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 Nah, teman-teman di rumah, kalau tadi Bang Brandon udah bilang kalau maze game atau labirin itu adalah salah satu cara awal untuk kita menentukan tips bermain matematika atau menentukan problem solving dari matematika. Karena dengan belajar labirin ini, bermain labirin ini, kita bisa menentukan bagaimana cara kita bisa menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan. Sama dengan matematika. Kita diberikan soal, lalu kita diminta untuk menemukan jalan dengan berbagai macam pintu dan berbagai macam cara dengan menggapai hasil yang sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalian dulu. Oke. Skip. Nah, ini ada Ami di sini teman-teman, ada karakternya itu namanya Ami. Nah, Ami ini pengen apa ya? Bersepeda menuju Ami atau gimana nih teman-teman ya? Aminnya mau ke sepeda. Aminya mau ke sepedanya. Oke. Nah, caranya sama. Kita mulai dari Kak Tria dulu. Silakan Kak. Ada. Ada. Silakan Kak Tria. Ada harusnya. Gimana ya teman-teman? Ada sih. Ada 3 jalan tuh Kak. Oh, ada 3 jalan. Bang Ada Brandon udah 3. ngasih clue nih. Mau milih yang mana tuh Kak? Iya ya, sini 1, sini 2, ini 3. Oke. Kira-kira jalan mana ya yang paling tepat gitu? Coba satu-satu deh Kak. Kita coba satu-satu dulu ya. Jalan yang pertama, ini, Oh udah deh, udah. sini. Apakah ini bisa teman-teman? Oke, bisa tidak ya kira-kira? Dari situ. Jika sudah menyerah bisa diserahkan. Oke, sampai sini aja deh. Biarkan siapa yang mau melanjutkan. Brandon aja dulu. Willy. Sesuai urutan dong. Ini kalau Kak Ini kan Tria bisa. salah atau siapapun salah bisa di itu ya. Lanjut ke sini. Ini kan tak pasti buntu, jadi kayak Iya. kita lewat dari sini aja. Oke. Nah, dari sini. Kelihatannya mudah ya, oh tinggal garis-garis aja, tapi tidak semudah itu teman-teman. Kita bisa lewat dari atas, soalnya kalau kita bawa pasti buntu juga. Iya. Dari sini aja. Oke, lanjutkan Bang Brandon. Ini jalan, kalau ke kanan buntu. Ini ke kanan buntu lagi, jadi tinggal. Nah kalau kita ke atas, ini kan buntu. Berarti pasti ke sini. Nah ini buntu, berarti ke sini.
sekali nebak. Oke. Sampai situ aja. Udah separuh jalan ya, si Ami pengen menuju ke sepedanya. Lanjut. Ke sini. Ya. Ini lumayan banyak ya jebakannya ya. Oke, jadi kita masuk sini. Kalau ke sini kan buntu, jadi kita Beloknya kesini ke ya, situ. belok. Sini juga. Sini. Oke. Lanjut. Kalau kita lanjutkan nih ke atas, kalau ke atas ya pasti buntu. Jadi kita lihat dari sini. Oke, udah mulai kelihatan ya. Kalau kita turun Turun pasti juga buntu. Karena juga balik ke awal, ke dari atas. Udah sini. Habis ya. Sikat. Sikat. Sikat semuanya bang. Ini udah nampak lah ya, ini tinggal. Oke. Nah, dapat sepedanya. Sampai deh. Tepuk tangan dulu dong. Nah, teman-teman gimana nih main match game dengan menggunakan karakter-karakter di sini? Ada Ami pengen mendatangi sepedanya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dari Bang Brandon sama Bang Wiat sama Kak Tria, kira-kira rumit yang ini apa yang tadi yang pertama? Rumit yang ini sih. Yang Kak, ini. kalau Rumit menurut yang saya. ini ya, kenapa? Karena misalnya kalau kita tidak coba-coba dulu kayak tadi itu kan sebenarnya kami kan ngerjainnya melihat dulu, coba-coba Oke. yang mana aja. Kalau misalnya langsung dipakai pasti ada banyak jalan buntu yang kami temui nanti. Betul sekali. Nah, sama halnya dengan matematika teman-teman. Ketika teman-teman dikasihkan soal, teman-teman harus coba-coba dulu, perbanyak latihan sehingga teman-teman bisa menemukan cara yang pas untuk mencapai hasil atau goals yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, kita jeda beberapa saat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Belajar Matematika. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ayo Belajar Matematika. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, kita jargon dulu. Medzone, Waktunya bermatematika. Oke. Nah, tadi kita sudah bermain dengan labirin. Sesuai janji saya tadi, kita akan mencari tahu bagaimana labirin ini bisa kita implementasikan ke belajar matematika. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Ini sudah ada beberapa kotak yang diisi dengan soal matematika. Nanti abang-abang dan kakak-kakaknya akan menjawab dan menyelesaikan hingga ke goal atau kotak terakhir atau jalan terakhir dari persoalan ini. Oke, untuk permainan yang pertama, siapa yang ingin jawab? Willy. Siapa kira? Gantian deh kak, gantian kak. Gantian Brandon. Oke. Brandon silakan Brand. Semangat dong. Pen. Oh iya. Oke. Berarti dari sini kan kak? Ya, Oke. dari startnya. Berarti dari startnya ini kan ada soal 9 tambah 1 kan 10. Oke. 10 kali 5, 50. Jawabannya Kenapa harus yang di dalam kurung dulu? karena urutan operasi itu biasa dia tuh dari kurung dulu baru biasa perkalian sama pembagian. Oke. Besok baru penyumlahan sama pengurangan. Oke. Jadi ini kan jawaban 50 saya tulis di sini. Nah, Lanjut, Brandon pengen melempar ke siapa? oh bebas ya kak? Boleh, bebas. Nah ke Willy. Ke Willy lagi. Nah jadi kan kita kan lanjut ke soal ini ya. Ya. Ini kan tulisannya 2 pangkat 2 ditambah 1. Nah kalau kita ingat, kalau perpangkatan tuh kan kalau misalnya 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 kali 2. Nah berarti kita selesaikan dulu yang ini, yang di atas. Berarti kan 2 pangkat 2 kan berarti 2 kali 2. Berarti ini kan sama aja 2 pangkat 4. Iya. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kalikan 2. Nah berarti 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah berarti hasil dari 2 pangkat 2 pangkat 2 itu 16, 16 ditambah 1, hasil nanti 17. Oke. Lanjut ya. Nah teman-teman, jangan lupa sifat perpangkatan ya, karena perpangkatan itu bisa dikalikan ya.
Oke, lanjut. Katria. Nah, ini kan ada beberapa operasi ya, ada pengurangan, perkalian, juga ada penjumlahan. Jadi kalau ada perkalian sama pembagian itu kita dahulukan dibanding pengurangan dan penjumlahan. Jadi kita coba dulu 36/5 dikali 10. Kita kalikan dulu. Ini kalau 10 dibagi 5 hasilnya kan 2. Jadi dapat kita bagi 10 bagi 5 2, tinggal 36 kali 2 hasilnya itu 72. Jadi 3 dikurang hasilnya 3 dikurang 72 ditambah 2. Dapat kita selesaikan yang ini dulu atau yang dari sini dulu. Kalau dari sini misalnya ini hasilnya kan negatif 70, berarti kan 3 dikurang 70. Hasilnya itu negatif 67. Oke. Katria, buat soal Oh, iya. untuk Bang Brandon lagi. Soal apa ya? Aku harus jawabnya mudah. Oke, ada faktorialnya ya. Akar dari Oke. 2 faktorial Oh, jangan sulit-sulit ya, karena kita tambah 100 pangkat 0. Udah. Oke. Jawab, Bang. Oh, saya. Nah, jadi di soal dari Kak Tria, sini ada faktorial. Jadi faktorial itu artinya 3 faktorial itu ada 3 kali 2 kali 1. Jadi 3 kali 2 itu 6, 6 kali 1 itu 6. Berarti ini 6. Nah, terus ini ada 2 faktorial. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Ini 2, jadi tetap 2. Nah, akar dari 64 itu ada 8. Kenapa? Karena 8 kali 8 itu 64, atau 8 kuadrat itu 64. Dan 100 pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Jadi, sederhananya ini kan jadi 6 dikurang 8, ini kan 8 ya. 2 tambah 1. Nah, pembagian dulu kan sesuai urutan operasi. 8 bagi 2 itu 4. Jadi 6 kurang 4 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Oke. Bebas gak Kak di sini atau di sini? Boleh. Sini aja. Oke, kasih soal lagi, Bran. Yang susah dong, Bang. Nah, Oke, itu mudah ya, mudah. Oke. Nah, jadi pertanyaan ini kan ada faktorialnya lagi. Berarti kan kalau sesuai yang tadi Bang Brandon jelasin, artinya kan 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan juga ada 4 faktorial kan? Berarti kan 4 faktorial itu juga sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti kita cari dulu 4 faktorialnya. Karena 5 faktorial itu 5 dikalikan per faktorial. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Nah, berarti 4 faktorial ini 24. Terus 5 dikalikan 24, ini kan hasilnya 24. 5 kalikan 24 berarti 120. Berarti 5 faktorial itu 120. Nah, nanti hasilnya berarti 120 dibagi 24 ditambah 1. Nah, 120 dibagi 24 itu sama dengan 5. 5 ditambah 1, 6. Jadi hasilnya 6. Oke. Berarti Oke, ini kan perhitungan ada aljabar juga bisa ya, teman-teman. Karena ini pembagian. Oke, Bang Willy buat soal lagi. Soalnya yang sederhana aja ya. Sini aja deh lanjut. Oke. Jangan susah-susah, Will. Oke. Oke. Lanjut.
Yuk, kita sekarang mainnya cepet-cepetan. Oke, akar pangkat 3 dari 64 ditambah 8. Berarti kan kita mau cari nilai A, di mana A pangkat 3 tuh sama dengan 64. Berapa kira-kira? Kalau A-nya negatif mungkin nggak? Kalau negatif, kali negatif, kali negatif itu hasilnya negatif, jadi pasti positif. Jadi, coba 4. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Jadi jawabannya itu 4 ditambah 8. Hasilnya 12. 12. Boleh. Gimana sih? Sini aja. 12. Oke. Kak Tria buat soal lagi. Ayo. Berapa ya? Yang sederhana aja. Oke. 4/5 dikurang 2 Rasanya gak usah di situ. Gak usah di situ. Nah, ini gampang nih. Oke. Siapa nih kira-kira? Yuk. Ini karena penyebutnya udah sama, tinggal kita kurangin. 4 kurang 2 adalah 2. Jadi 2/5 ditambah 3. Nah, kita tahu 3 itu kan sama aja dengan 3/1. 15 bagi 5. Karena 15 bagi 5 kan 3. Dan ini sama-sama 5. Jadi tinggal kita jumlahkan. Jadi 17/5. Oke. Buat soal lagi Bang Brendan. Oke. Oke. 3 tambah 7. Nah, Oke. Ayo Bang Willy. Cepat Wil. Ini kan berarti kan langsung aja kan, berarti 3 pangkat 3 itu berarti 3 kali 3 kali 3. Nah, hasilnya itu 27 tambah 3. 30. Oke, lanjut. kasih Buat soal, lagi. Wil. Nggak usah lah, ini kan udah ada sih. Lanjut. Buat soal lagi ini masih ada loh. Masih ada kotaknya, Wil. Udah lah, sini. 70 tambah. Oke, mudah. 70 tambah 5. Teman-teman di rumah juga pasti tahu jawabannya. 75. Oke, Soal lanjut. lagi berapa ya? Soalnya. Oh iya bener gue ya. Kok makin jauh? 70 bagi Tidak menuju gol. 7 dikurang tambah 6. Ayo. Siapa nih kira-kira? Ini 70 bagi 7, 10. Akar 121 itu adalah 11 tambah 6. Berarti 10 kurang 11 itu adalah -1. -1 tambah 6 itu adalah 5. 5. Oke. Ini nyambung sini. Bisa tak Kak kalau nyambung sini? Oh, boleh. Nah, berarti selesaikan yang ini juga hasilnya udah ketemu dong. Iya. Gimana Bang Willy? Ya, langsung aja. Langsung Ini aja udah, hasil Langsung dari aja ini. dong, selesai. Oke. Nah, Nah, dan kita dah. menuju ke golnya. Oren. Nah, teman-teman di rumah bisa mencoba juga dengan labirin yang sederhana. Lalu teman-teman bisa bikin kotak-kotak seperti ini. Kotak bercabang gitu ya. Jadi teman-teman bisa menerapkan maze game ini sambil belajar matematika. Nah, teman-teman seru kan belajar matematika hari ini? Terima kasih sudah menyaksikan Ayo Belajar Matematika. Sampai ketemu lagi minggu depan.